Selamat sore Ketua. Jadi, Saya Pak Irwan Malu sebagai Ketua SMIS Kota Medan ya. Pak Irwan Malu, saya mau nanya, ini kan sekarang kali banyak media sosial. Media sosial ini sama nggak dengan media online? baik, saya jelaskan sedikit. Yang saya tahu itu media sosial itu dengan media siber itu memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Kalau media sosial itu atau biasa disebut dengan medsos, itu biasanya medsos itu kan platform online yang memungkinkan pengguna untuk berbagai konten. Jadi berbagai konten itu dalam arti berinteraksi dan terhubung dengan orang lain. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Jadi fokus pada interaksi sosial dan berbagai konten yang dibuat oleh pengguna medsos tersebut. Tapi kalau media cyber itu biasa dibilang dengan media online yang saat ini kan lagi banyak itu media-media online itu bermunculan. Itu media yang menyajikan berita, informasi dan konten lainnya melalui internet. Jadi dia memang harus memakai internet lah. Jadi contohnya itu misalnya situs berita online dan portal berita blog. Fokus pada penyajian informasi dan berita. Jadi perbedaan utama antara keduanya adalah tujuan dan fungsi saja, Pak. Jadi media sosial lebih fokus pada interaksi sosial dan berbagi konten, sedangkan media siber lebih fokus pada penyajian informasi dan berita. Namun keduanya dapat saling terkait dan digunakan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Oh gitu. Jadi berarti media sosial dengan media online beda ya? Ada perbedaannya, cuman memang fungsinya sama. Fungsi sama. Kenapa bisa dibilang fungsi sama? Gini, dia fungsi sama adalah karena untuk menyajikan informasi dan berita. Cuman perbedaannya kan dia tidak ada, kalau media sosial itu kan dia tidak memakai redaksi. Ya. Jadi dia khusus untuk memang konten saja. Tidak akan yang khusus untuk konten. Dan itu biasanya kan di TikTok, Twitter, juga ada Facebook juga. Ya. Nah gini, apakah di media sosial ini kan dia kan mesti ada, mereka kan di media sosial tidak cek and dicek gitu loh, ya kan? Yang saya tahu kalau dia media online itu suatu pemberitaan itu kan seharusnya ada cek and dicek dalam pemberitaan. Ini bagaimana nih? Media sosial. Kalau media sosial itu tidak perlu dia Pak ada di situ cek and dicek. Dia cukup kegiatan-kegiatan itu yang memungkinkan itu dapat langsung tersebar dan terinformasi langsung kepada masyarakat. Itulah yang disebar lewat Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sejenisnya. Tapi kalau media sosial itu media online, biasanya itu media siber. Nah itu kan biasanya itu dalam bentuk berita. Jadi informasi itu sebelum dia dituangkan dalam bentuk pemberitaan dan di share dalam bentuk itu, dia memang harus ada namanya konfirmasi. Kemudian konfirmasi ditulis beritanya dalam bentuk seperti rencana berita dulu, kemudian baru diberikan ke redaksi, kemudian di redaksi untuk kemudian ditayangkan di media siber mereka masing-masing lewat link-link berita yang di-share ke kita. Oh, jadi media online itu berbeda dengan medsos. Pasti berbeda. Iya pasti. Jadi media online ini buat termasuk kayak apa ya? Media jurnalistik. Media jurnalistik ya. Media jurnalistik itu media jurnalis ya. Iya. Jadi perbedaan utamanya sebenarnya antara keduanya itu adalah tujuan dan fungsi. Jadi media sosial lebih fokus pada interaksi sosial dan berbagai konten, sedangkan media siber lebih fokus pada penyajian informasi dan berita. Namun keduanya dapat saling terkait dan digunakan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke. Kalau media jurnalis ini, ya kan, itu ada nggak ancaman hukumannya ketika dalam pemberitaan yang disajikan bersalah? Ini ada nggak kira-kira? Dan bagaimana dengan media sosial gitu? Karena kan di media sosial tuh banyak akibatnya kadang-kadang semacam diedit gitu. Jadi berita hoax gitu. Ini bagaimana nih? Kalau sanksi bagi media yang tidak berhubungan dengan jurnalis gitu maksudnya? Iya. Nah itu dapat bervariasi tergantung pada peraturan undang-undangan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Misalnya bisa juga dikenakan misalnya media
yang mungkin tidak dianggap media siber, itu bisa saja dia dikenakan denda. Media tersebut dapat dikenakan denda karena tidak memenuhi standar jurnalistik yang ditetapkan. Nah, yang kedua mungkin bisa jadi di pencabutan izin. Kemudian kehilangan izin operasional jika terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik jurnalistik. Jadi kita kan ada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers tahun 1999 itu yang diikuti oleh seluruh jurnalis. Tuntutan hukum itu misalnya media dapat dituntut juga secara hukum oleh individu atau organisasi yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang tidak akurat atau profesional. Jadi media dapat dikenakan sanksi administratif juga. Sanksi-sanksi hukumnya misalnya pemberitaan itu dianggap tidak sesuai dengan sebenarnya dan merugikan personal atau juga bisa lembaga atau lainnya. Jadi media sosial dengan media jurnalis berbeda. Nah, jadi kalau media jurnalis dikenakan dengan undang-undang pers, ya. Jadi kalau media sosial ketika penyajiannya yang jelas-jelas melanggar aturan, itu undang-undang apa itu mereka itu? Kalau media sosial itu Pak, memang dia lebih sampai saat ini kita pun berharap pemerintah juga dapat mengeluarkan satu undang-undang untuk sebagai aturan lah untuk media sosial yang saat ini memang sangat banyak yang kita temui di grup kita masing-masing. Itu memang biasanya itu kalau memang pemberitaan itu dari media sosial itu memang rentan dengan undang-undang ITE. Ancamannya bisa 500 juta ya. Ancaman hukumannya bisa sampai 8 tahun. 5 tahun paling minim 5 tahun. Jadi itulah yang perlu memang harus dibuat regulasinya yang jelas. Karena kalau media siber ini kan sudah ada di acuannya, dengan undang-undang kode jurnalistik dan undang-undang pers tahun 1999. Jadi inilah kita berharap pemerintah juga bisa membuat satu aturan untuk media sosial tadi. Oke, ini kan kita baru-baru ini ada terdengar kabar di Komisi 3 DPRD Kota Medan, ya, ada dugaan-dugaan yang macam-macam, ya, tentang anggota dewan. Tapi media tersebut tidak ada konfirmasi kepada oknum dewan tersebut. Kalau menurut ketua sebagai ketua Serikat Media Cyber Indonesia, ini bagaimana menyikapi ini gitu? Nah, kalau itu Pak, kita lihat dulu case per case kasusnya, kenapa itu terjadi. Memang ada bermacam cara memang karya tulis itu atau wartawan itu dalam mencari berita, menyajikan berita kan gitu. Namun ya harusnya perlu juga diikuti daripada aturan-aturan. Jadi kalau memang pembuatan berita tidak dilakukan seperti misalnya melakukan konfirmasi, mungkin ya itu bisa dilakukan lagi. Kenapa? Karena konfirmasi itu perlu untuk memastikan kebenaran daripada peristiwa yang terjadi, isu-isu atau sesuatu yang belum pasti dia, tapi sudah menjadi isu yang banyak merebak di masyarakat. Makanya perlu kita lakukan konfirmasi yang artinya adalah memastikan atau cek and recheck, sehingga sebelum pemberitaan itu tayang, maka sudah ada narasumber atau orang-orang itu yang bisa kita jadikan sebagai memperkuat tulisan kita atau artikel kita lah itu, sehingga tulisan kita ketika seseorang yang diberitakan itu merasa dirugikan, kita juga sudah mempunyai tanggung jawab sebagai seorang jurnalis untuk membuat berita itu. Jadi secara nggak langsung tetap kembali kepada kalau karya jurnalis ada konfirmasi ya kepada para narasumber yang hasil dikonfirmasikan pemberitaan. Berbeda dengan medsos ya, media sosial ini taunya hanya memvideokan saja ya, videokan kadang-kadang ada yang diedit-edit sehingga menjadi hoax ya, kan kita potong-potong. Jadi dampak juga kepada yang diberitakan jadi nggak jelas gitu loh, karena akibat dampak berita sepotong-potong. Tapi ada juga yang gitu. Ini bagaimana nih? Kadang-kadang berita itu dicampur adukkan seolah jadi benar gitu loh. Jadi
dipotong-potong dia gitu loh. Jadi kan begini tuh, kalau kita harus bisa juga bedakan berita hoax itu kayak mana. Iya. Sebenarnya media sosial itu pun ada juga benarnya. Ketika yang diberitakan itu benar, misalnya kejadian-kejadian peristiwa yang langsung Iya, terjadi, itu memang benar. Makanya kita harus tahu berita hoax itu adalah berita yang tidak benar atau tidak akurat. Seringkali disebarkan dengan tujuan ya tanda kutip itu menipu atau memanipulasi publik kan gitu. Iya. Berita hoax dapat memiliki dampak kan gitu, dapat menyebarkan kepanikan, ya kan, merusak reputasi, mengganggu stabilitas kan gitu. Jadi untuk berita itu penting memverifikasi informasi tadi, makanya konfirmasi lagi ya kan. Jadi mengecek fakta, menggunakan sumber yang terpercaya, berhati-hati dengan judul sensasional. Jadi judul ini terkadang bisa menjadikan satu pemberitaan itu jadi lebih viral gitu. Nah, makanya judul yang sensasional tadi. Jadi judul yang sensasional itu sering kali digunakan untuk menarik perhatian, tetapi mungkin tidak akurat. Kan gitu. Jadi dengan berhati-hati dan memverifikasi informasi, kita dapat membantu mengurangi penyebaran berita hoax. Itu aja sarannya untuk itu. Berarti secara tidak langsung kan ini banyak nih atau TikTok ya kan, Instagram yang langsung video langsung ya, live kita bilang. Ini memang berita itu benar ya, memang itu benar, tapi mungkin masih ada kekurangan ya dalam hal lainnya gitu loh. Cuman itu kayak yang live TikTok itu tentang bencana segala macam, ini bagaimana? Jadi macam kemarin kan ada kebakaran tuh di Pedangbulan. Ini salah satu dari peserta dari pihak damkar saya lihat langsung itu memvideokan sampai dia berjalan sampai ke lokasi gitu loh. Memang secara berita live-nya itu benar gitu loh. Tapi kan ini belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang mati atau luka, dan belum pasti diketahui berapa jumlah yang terbakar. Ini gimana Itulah tadi saya bilang bahwasanya berita media sosial itu kan berbeda dengan berita daripada cyber. Benar. Karena kalau berita sosial itu atau medsos itu kan, itu kan platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten, berinteraksi dan terhubung dengan orang lain. Jadi kan dia kan membuat konten itu. Iya kan, pengguna membuat konten, dia mengejar viewers, mengejar apa kan itu. Tapi kalau jurnalis dia bukan hanya mencari konten, tapi mencari keakuratan berita tadi. Ketika terjadi kebakaran misalnya, kita kan harus tahu juga sebab-sebabnya apa, berapa perlu siapa aja yang datang ke situ, sehingga pembaca itu pun bukan hanya sekedar melihat konten saja, tapi mengetahui dan bisa menjelaskan mungkin kejadian seperti ini. Jadi nggak simpang siur. Kalau yang dibuat di media sosial itu kan mereka mengejar konten, bagaimana biar banyak pembaca yang melihat dan mengetahui. Tapi, nah kalau peristiwa biasanya kan itu bisa keakuratan itu memang pastilah kan peristiwa yang kita khawatirkan kan media sosial ini membuat cerita seseorang, tapi dia hanya mengambil konten aja gitu, biar menjadikan isu yang bisa membuat orang panik. Nah, contoh semacam kemarin ada di salah satu rumah sakit ya, salah satu rumah sakit di Ngadi yang ribut, ternyata kan itu kebenaran kurang gitu loh, hanya keuntungan seorang konten kreator yang kembali yang dilaporkan pihak polisian kan, yang si pihak yang ada keluarga yang di rumah sakit, yang juga kan sakit, yang jadi ribut. Nah, kita nggak sebut orangnya, inisial A lah kita bilang. Itulah. Jadi dia itu gini, Pak Alian, yang merupakan media online Alian Tokso yang kita laksanakan sore hari ini. Jadi sebenarnya itu tadi kan di antara media sosial dengan media online itu keduanya tujuannya sama, itu. Media sosial lebih fokus pada interaksi sosial dan berbagai konten kan, sedangkan media cyber lebih fokus pada penyajian informasi dan berita. Tapi keduanya itu sama-sama untuk mencapai tujuan sama, itu informasi yang dikeluarkan itu banyak yang melihat kan gitu. Selain kita media online kan kita juga ya perlu dikatakan banyak juga yang ingin membacanya. Cuman terkait masalah di rumah sakit Ngadi itu, saya rasa itu masyarakat tidak cepat langsung menerima begitu saja. Karena kan ada di situ, kalau tadi hanya benda mati yang dibuat jadi konten mungkin tidak masalah. Tapi yang dibuat itu kan ada oknum-oknum yang dilibatkan di situ. Nah,
pelaku media sosial itu tidak sampai ke situ mereka mengerjakan itu. Mereka cukup memviralkan sehingga banyak membacanya atau yang melihatnya, tapi tidak sampai seperti yang dilakukan oleh jurnalis, yaitu dengan mereka mencari narasumbernya lewat konfirmasi, mempertanyakan itu, ya penuh perjuangan lah. Jadi memang pemerintah memang harus berterima kasih kepada awak jurnalis media cyber, karena apapun itu mereka kadang bekerja itu bukan karena memang tuntutan, tapi sebenarnya mereka itulah pengetahuan mereka terhadap suatu peristiwa itu yang dapat dijadikan sebagai pembenaran kepada masyarakat gitu. Oke, jadi gini, kita berbincang ini banyak ilmu yang kita dapat, ya. Terima kasih. Jadi kita bisa membedakan apa itu media sosial, apa itu media karya jurnalis atau media cyber, ya, atau media online. Jadi gini, Ketua, kira-kira himbauan Ketua kepada masyarakat, ya, ini bagaimana untuk bisa membedakan untuk media online bagaimana, media sosial bagaimana, ini bagaimana himbauan Ketua supaya juga untuk mengantisipasi masyarakat agar terhindar dari berita-berita yang tidak benar. Ini bagaimana himbauannya? Menurut saya kalau himbauan kepada masyarakat tidak tahu memilih mana itu media cyber atau konten-konten itu, ya, TikTok, yang bilang TikTok, Facebook, Twitter, tapi masyarakat juga tidak tahu juga itu mana media cyber yang sekarang ini banyak di share melalui, dan ini ditempel juga itu pemberitaan itu, linknya itu di TikTok juga ada. Cuman ya perlu juga yang paling digarisbawahi itu adalah regulasinya. Pemerintah harus membuat regulasi itu pelaku konten itu, konten media sosial itu yang perlu. Kenapa? Terkadang di tengah di kehidupan sehari ini masyarakat tidak tahu juga membedakan mana itu media sosial, ya, itu media cyber. Tahu mereka semua itu adalah media online, kan gitu. Nah, sampai barangkali boleh ya, banyak juga mungkin ya lembaga-lembaga itu yang nggak mengenali, tapi boleh mendapat informasi dari media media online itu, media sosial itu bisa. Dan wartawan pun bisa memanfaatkan media sosial itu juga sebagai bahan untuk menjadi mencari satu berita gitu atau isu, bisa saja itu. Cuman jangan dijadikan itu bulat-bulat sebagai sama katakan seperti isu-isu yang keluar dari media sosial itu bisa kita buat menjadi bahan untuk pemberitaan di media cyber, tapi dengan harus melakukan konfirmasi. Kendalanya kan kita ini terkadang ketika kita melakukan konfirmasi ke pimpinan-pimpinan opini atau lembaga itu, terkadang itu ya mereka tidak langsung cepat menerima. Nah, nggak cepat langsung menerima sehingga terkadang bisa juga ditemukan bukan hanya media sosial, media cyber itu terkadang bisa juga membuat berita yang jadi kurang akurat. Ya, kurang akurat. Kenapa? Karena tidak bisanya dihubungi narasumber tadi yang memang memiliki kapabilitas terkait isu-isu yang yang sedang beredar. Jadi sehingga kita mengharapkan juga ya pemerintah juga sama stakeholdernya ya, terutama misalnya kayak di Pemko atau di apa itu kan ada humas sebagai humas. Nah, itu memberikan lah wartawan itu dibuka seluas-luasnya akses biar bisa dikonfirmasi. Jadi terkadang kenapa itu kita bisa kalah dengan media medsos tadi? Itu masalahnya wartawan yang media cyber ini kan menunggu konfirmasi. Paling tidak 5 menit, 20 menit udah kalah dia tayangnya dengan media sosial, sehingga nah disitulah itulah pembenaran. Ketika yang membaca lebih banyak, terkadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Gitu. Makanya sebenarnya akses itu ya jangan didiamkan. Kan banyak sekarang kasus-kasus itu ketika sudah booming di media sosial, jurnalis ini memanfaatkan itu sebagai isu mengkonfirmasi, tapi malah yang dikonfirmasi tidak dapat, akses tidak ada, sehingga ya jadi mirip juga pemberitaan media sosial kan. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Jadi secara langsung si para narasumber terkait yang mau diberitakan harusnya ada lah akses mempermudah apalagi kita para jurnalis ya. Iya, mempermudah akses. Karena memang
itu yang kita butuhkan. Media itu jangan dianggap sebagai musuh sebenarnya, tapi media itu dianggap sebagai mitra atau teman berdiskusi, memberikan saran, kan gitu. Itu ya. Oke. Kalian. Siap. Jadi gini ketua, berarti secara tidak langsung, ya kan, bahwasanya kita itu sebagai seorang jurnalis dan juga sebagai seorang content creator, kalau yang ada punya TikToknya ataupun Facebook, tahap Twitter segala macam, nanti kita harus berhati-hati juga ya, karena di sini ada undang-undang ya. Iya. Ketika dia tidak sesuai dengan yang dimintakan, kita bisa kena undang-undang IT ya, yang ancaman hukumannya sekitar ancaman minimal 5 tahun. 5 tahun Denda 500 juta kalau ya. Betul. Ya saya lupa itu. Kalau undang-undang pers beda lagi kan gitu kan. Undang pers itu kan diberikan kepada kita media siber biasanya kan, bukan media medsos. Oke. Jadi ini menurut terakhir, kira-kira dengan banyaknya berita-berita yang banyak yang nggak benar ini di media sosial, kira-kira himbauan juga kepada SMSA ini, kepada Diskominfo pusat ini macam mana ya? Karena banyak tuh kadang penipuan-penipuan terjadi di TikTok itu, banyak sekali kalau kalian. Adalah kadang-kadang dari ini bagian untuk token fee gratis, kan ada kan kayak gitu. Banyak juga. Ini himbauannya apa nih kira-kira melalui SMS Medan sampai ke pusat nantinya mungkin? Himbauan kita, ya saya selaku ketua SMS Kota Medan ya memang ya selalu maju kali sebenarnya untuk memberikan tapi yang sebenarnya masih untuk ke pusat kan. Jadi harapan kita memang setiap lembaga-lembaga itu, misalnya seperti tadi misalnya BUMN lah ya, BUMD, listrik itu, apalagi kementerian itu, agar apa dia memberikan apa ya, ketika ada masyarakat mendapat informasi-informasi yang salah terkait itu, misalnya bekerja tidak benar kan gitu kan, atau menaikkan tarif listrik ternyata hoax kan gitu. Sementara ada banyak masyarakat jadi panik buatnya. Nah itu sebenarnya harus cepat-cepat lah direspon dengan memberikan seperti membuat suatu klarifikasi, tapi jangan melalui TikTok atau apa, tapi memang harus melalui media siber atau atau dari media yang bisa dipertanggungjawabkan yang resmi gitu. Jangan karena ini untuk mencegah lebih banyak lagi korban-korbannya masyarakat. Apalagi kita dunia sekarang kan sudah dunia digital. Benar. Jadi informasi itu di tangan. Itulah Android tadi kan. Jadi agar ini tidak semakin tersebar ya, harusnya saya rasa ketika ada itu mungkin kementerian Kominfo misalnya atau apapun itu yang lembaga pemerintah itu sudah mengetahui, cuma mungkin kita tidak tahu kenapa diam gitu kan. Harusnya itu cepat-cepat. Mungkin yang lapor kan mungkin ya. Mungkin jangan sampai udah ada korban dulu banyak, baru sibuk mereka turun memberikan klarifikasi. Nah itu yang salah, benar. Nah itu yang salah. Mereka kan selalu pemilih mereka mengetahui sebenarnya tentang itu. Cuman ya kita tidak tahu kan apa ketika ditanya di daerah itu pusat kan gitu. Nah agar tidak terjadi seperti itu, mungkin saran kita SMS mungkin mudah-mudahan SMS pusat juga sependapat bahwasanya memang itu harus segera dilakukan klarifikasi lah secara resmi, bukan lewat TikTok atau Twitter atau apa, sehingga biar lebih dapat dipertanggungjawabkan lah. Oke, jadi mungkin secara tidak langsung media kita sebagai media yang dikenal di masyarakat, ya kan? Bahwasanya untuk masyarakat sekarang di zaman digital ini haruslah juga melihat situs-situs resmi yang benar-benar dan memberitanya, supaya tidak terkecoh dengan media-media yang nggak jelas atau medsos yang diragukan kebenarannya. Nah, kan mengantisipasi secara jelas seperti itu. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ketua SMS Kota Medan karena telah banyak memberikan masukan dan ilmunya untuk pada kita semua, para istilahnya masyarakat masa digital. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih Ketua. Terima kasih kembali Pak Alian. Oke, semoga Alian terus maju dan jaya. Oke.